Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaira Sekila Ramona dengan NIM 434250173 dari kelas TRPL 2C Pagi. Di sini saya membuat vlog ataupun record video untuk pengerjaan ATS praktikum pemrograman basis data. Nah, di sini sudah ada soal yang berisi 2 dokumen faktur pembelian barang. Nah, di sini ada soal yang A, soalnya buatlah bentuk tabel tidak normal atau UNF dari dokumen di atas. Nah, setelah saya analisis, saya sudah membuat tabel UNF-nya. Itu ada sekitar 11 kolom. Yang kolom pertama itu ada nomor faktur, tanggal, kode supplier, nama supplier, jatuh tempo, kode barang, nama barang, kuantitinya, harga, jumlah, dan total faktur. Lalu di soal yang B, lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai dengan 3NF. Nah, untuk tahap 1NF itu, saya juga sudah bikin. Nih, jadi 1NF itu saya menambahkan untuk primary key-nya. Jadi, di sini primary key-nya ada 2. Itu karena misalnya kalau nomor faktur aja, itu bakal muncul 2 kali, 2 barang berbeda. Jadi nggak bisa jadi primary key. Terus ada kode barang juga. Kenapa dia nggak kode barang sendiri aja itu karena nanti bisa aja barang yang sama itu muncul di faktur yang berbeda. Jadi PK-nya itu saya bikin 2 karena kombinasi keduanya ini udah pasti unik dan juga satu faktur itu nggak akan punya barang yang sama 2 kali. Lalu untuk 2NF-nya, syarat dari 2NF itu yang pertama itu sudah memenuhi 1NF, dan yang kedua itu tidak ada partisial dependency atau semua kolom non-key-nya itu harus bergantung penuh pada primary key-nya. Hasil dari 2NF itu dari saya itu ada 3. Yang pertama itu ada tabel faktur dengan primary key-nya itu nomor faktur, lalu ada kolom tanggal, kode supplier, jatuh tempo, dan total faktur. Lalu ada tabel barang dengan primary key-nya itu kode barang, lalu ada kolom nama barang dan harga. Dan untuk tabel detail faktur ini ada 2 primary key-nya, yaitu nomor faktur dan juga kode barang. Dan juga ada kolom quantity dan juga jumlah. Lalu untuk 3NF, sebelum itu syarat dari 3NF sendiri itu dia sudah memenuhi 2NF dan juga tidak ada transitive dependency. Jadi setiap kolom non-key-nya itu harus bergantung langsung pada primary key, bukan melalui kolom non-key lainnya. Jadi di 3NF ini ada 4 tabel. Jadi yang pertama itu ada tabel supplier. Jadi ini yang menyimpan data master supplier dan primary key-nya itu kode supplier. Lalu ada tabel faktur, itu ada nomor faktur sebagai primary key dan juga di sini ada kode supplier sebagai foreign key-nya. Jadi misalnya jika nama dari supplier itu berubah, jadi cukup update di tabel supplier-nya aja, nggak perlu update di tempat lain. Lalu ada tabel barang, turunan dari 2NF tadi tidak berubah dan juga tabel detail faktur itu juga nggak berubah. Lalu di soal itu yang C itu tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Untuk relasinya itu sudah saya buat. Untuk relasinya dari tabel supplier ke faktur itu, jadi supplier itu satu supplier itu bisa memiliki banyak faktur dan banyak faktur dimiliki oleh satu supplier. Lalu untuk faktur ke detail faktur itu satu faktur bisa memiliki banyak detail barang atau detail faktur dan juga banyak detail faktur itu dimiliki oleh satu faktur. Dan juga di sini itu ada primary key dan foreign key-nya. Ini untuk menghubungkan ke tabel-tabel lain. Dan juga ada tabel barang dari detail faktur ke tabel barang. Jadi satu barang itu bisa muncul di banyak detail faktur dan sebaliknya, dan dihubungkan lewat kode barang sebagai foreign key di detail faktur. Juga detail faktur ini ada 2 primary key dan foreign key-nya untuk menghubungkan tabel-tabel. Lalu lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Jadi kita langsung aja ke phpMyAdmin. Kita klik database dulu. Nah, baru kita langsung klik tabel.
Lalu kita langsung masukkan aja ke body supplier itu sebagai primary key-nya. Bikin langsung aja Pak ya. Kita bikin langsung aja semua. No. Update. Kode. Baru nggak juga. Tempo ditambah. Baru total faktur pakai pick ini aja deh. What is U? Baru kita langsung atur primary key-nya. Atur baca nggak sih? Baru kita juga bikin relasi foreign key-nya. Foreign, yaitu tadi ya. Reference-nya tadi dari Spire ya. Nah, ini udah create tabel. Untuk tabel faktur itu ada nomor faktur, tanggal, tanggal, kode supplier, ajak tempo sama total faktur, lalu nomor fakturnya sebagai primary key-nya dan juga kode supplier sebagai foreign key. Jadi kita buat untuk barang tabel memang ada kode untuk voucher kode ada nama. Untuk nama voucher itu ya. Harga itu tadi pakai ini. Lalu langsung ditapin aja primary key, yaitu kode. Oke, itu bikin tabel untuk detail faktur.
lalu jumlah. Langsung kita buat primary key-nya, yaitu tadi no faktur sama kode barang. Lalu foreign key-nya itu sama. Reference dari tabel faktur. Salah ya. Referensinya tadi dari tabel barang nih. Di sini saya sudah buat query untuk buat tabel detail faktur. Ada kolom itu ada nomor faktur, kode barang, kuantitinya, jumlah, terus primary key-nya itu ada nomor faktur dan kode barang, dan juga foreign key-nya itu ada nomor faktur dan juga kode barang. Baru di soal lakukan operasi DDL dan DML pada tabel normalisasi yang diperoleh minimal 5 record data. Jadi kita buat langsung insert into supplier itu tadi cuma dulu sih. Tuh ya. Ini satu, terus Gobel Mustra. Kita masing-masing nanti. Kita ganti tadi itu Hitachi. Lalu ini saya masukkan data yang sudah saya konsepkan sebelumnya. Jadi di sini saya udah insert data, sudah membuat insert data itu ada 5. Ini bisa dilihat ada Gobel, Hitachi, Panasonic, Samsung, LG. Dan coba kita salah. Jadi kita bawa ini mas. Astagfirullahaladzim. Jadi kita insert untuk tabel faktur. Nih, ganti langsung. Ini ada tanggal. Faktur dulu. Langsung salin-salin aja. Udah pegal. Pokoknya 33 3.500. Oke. Ini 2. Jadi 1,5 3 15 juta ya. Kalau 15 juta 1 juta 550. Oke.
Jadi ini T03 dari B1 ke 4 nih. Detailnya. Jadi ini B. Bulan 3 tadi ya. 10. Berarti 10 aja. Nah, ini query untuk insert tabel faktur. Nah, masuk lanjut kita insert tabel barang. Oh. Itu 3, 50. Satu PK. Harganya 2. Lalu lanjut kita masukkan data untuk detail faktur. Ini untuk insert data, insert untuk tabel detail faktur. Kita coba. Nah, ini udah masuk. Lalu selanjutnya kita lakukan operasi di ML-nya. Kita langsung aja, misalnya kita mau table aja deh. Kita mau nambahin kolom keterangan di tabel faktur. Dan ini kita bikin defaultnya 0 aja, kayak nggak apa-apa kosong. Nah, ini udah. Lalu kita juga nambahin stok di tabel barang. Di outer table barang kita tambahin kolom stok. Coba.
kita coba go. Nah, baru kita mau update data dari tabel barang untuk stoknya. Stok itu 100 kode barang di A01 langsung bikin 3. Kita update 3 langsung aja. Barang stok ini 80 ini 200. Kode barangnya samain A2 R. Ini kita update di tabel barang, update stoknya itu di kode barang A01, A02 sama R01. Kita jalanin. Nah, langsung ke update. Lalu kita mau coba delete, hapus apa ya, dari tabel faktur yang di nomor faktur yang 802. Faktur stok sih dah. Delete from faktur, oke. Jadi kita coba. Ya. Oke, berhasil. Lalu kita langsung mau nampilin data fakturnya itu sama data faktur beserta nama suppliernya. Jadi pakai select no faktur. Ya. From faktur. Ya. Do join supplier pesan. Jadi saya ingin menampilkan data semua data faktur dan juga beserta nama suppliernya. Oke, itu ini dia. Baru kita mau nampilin detail faktur dan juga nama barangnya. Jadi ini detail deh. Nama faktur. Nama barang. Detail faktur. Titiknya. Barang harga. Detail faktur. Jumlah. From-nya detail faktur. Ya. Lalu join ini barang harusnya. Barang on kode barang juga. Nah, ini jadi query untuk nampilin detail faktur beserta nama barangnya. Nah, ini dia. Nah, soal nomor 1 selesai. Nah, selanjutnya kita ngerjain soal kedua. Di situ ada disuruh lakukan instruksi berikut buat database dengan nama, berarti ini udah nggak dipakai lagi, jadi saya tutup aja. Ini buat database dengan nama DBATS Praktikum. Kita salin aja. Jadi kita bikin database-nya. Kita bikin create database. Nah, ini kita udah bikin database-nya. Baru buatlah tabel dengan nama pegawai memiliki, berarti kita disuruh bikin tabel pegawai. Ini dipisah aja ya biar gampang. Nah, ini di aja. Baru kita disuruh bikin tabel. Create tabel. Ini ada ID, tabel pegawai. Jadi langsung bisa dibikin ID itu in 5 not null. ID in 5 not null. Nama varchar 20 banget aja. Gaji itu in 10 per 10. Not null gaji in, oke.
Coba kita, ini maksudnya go. Oke, ini udah bikin tabelnya. Lalu yang soal nomor 3 itu disuruh masukkan data berikut, berarti masukkan semua ini. Jadi kita langsung disalin nggak ya? Itu pegawai, ini ada ID, nama, sama itu alamat, sama gaji. Kita coba salin. Bisa. Jadi ini kita tinggal naruh komanya aja. Sama. Oke, koma. Nah, ini nih. Oh, ini nggak pakai tanda. Ini kita kasih koma. Kasih tanda petik. Hampir aja. Error. Insert pegawai, kan betulnya pegawai ID. Hehehe. Arif Tuhan. Oke. Oh. Ini sedikit. Ya. Oke, kita cek lagi. Ini udah saya masukin datanya, kita tapi cek dulu lagi. 1 Arif Surabaya, 101 Andi Jakarta, 102 102 bukan. Terus 3 Fikri, 104 Faris, Sigit, Ivan, Hanif, Sahanuddin. Harusnya betul ya. Dan ini kita coba go. Oke, kita udah berhasil insert. Lalu di sini disuruh hapus record. Oke, ini udah berhasil. Lalu nomor 4, ini disuruh hapuslah record dengan ID 100. Lalu karena disuruh hapus record, berarti kita pakai delete. Delete itu record, berarti delete from tabel pegawai di ID 100. Kita ya kan ID 100 kita coba yep. Berhasil. Lalu selanjutnya, jadi nomor 5 ini disuruh update data untuk ID 101 dan 102. Jadi data ini awalnya itu kan dia datanya si 101 tuh Andi sama Burhan. Jadi kita ubah menjadi Naila dan Raffi. Update pegawai. Menjadi Naila. Baru alamat Surabaya. Gajinya oke, salin aja nggak sih tadi? Oke, kita salin aja. Gaji, terus ini kita mau ubahnya untuk ID ubah untuk ID yang di 01. Naila Surabaya. Gaji tadi nggak usah pakai ini. Naila Surabaya. Oke, kita coba ya. Oh. Error. Cek. Itu line 5. Oh, kita lupa nambahin ID. Oke, tadi error karena tadi where-nya nggak kita taruh where-nya di mana. Jadi kita coba lagi. Nah, yeay. Baru kita langsung aja update yang satunya tuh Naila. Naila, Raffi. Raffi di Semarang. Dengan gajinya 14. Baru ID-nya 102. Jadi ini kita bakal update buat ID 102. Kita jadi ganti untuk nama Raffi, alamat Semarang, dan gajinya 14.000 di ID 102. Dan kalau kita jalanin, nah hasil. Lalu selanjutnya nomor 6 itu disuruh SQL untuk menampilkan yang A itu semua kolom dari tabel pegawai. Kalau kolom dari berarti select ya. Select from pegawai.
Nih karena kita disuruh tampilin semua kolom tabel pegawai, kita pakai query select bintang from pegawai. Kita go. Nah, ini dia. Ini kolom-kolom yang ada di tabel pegawai. Lalu disuruh tampilin kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Berarti masih select, terus kita ganti selectnya nama sama gaji tadi. Baru kita dari tabel pegawai from pegawai. From pegawai. Nama gaji. Oke. Jadi query ini untuk menampilkan nama dan gaji dari tabel pegawai. Kita cari go. Nah, ini nama dan gaji dari tabel pegawai. Lalu di sini disuruh nampilin kolom nama dan alamat yang punya nama dengan awalan F. Berarti pakai klik. Select. Kita masih untuk nampilin tuh always pakai select. Terus kita nama. Tadi nama dan alamat ya. Alamat. Nama, alamat. Tadi masih ada tabel pegawai. Nah, ya baru. Jadi kita tadi nyarinya nama dengan awalan F. Nama, like. Ini persenannya tuh di belakang. Nah, oke, select nama. Jadi ini nampilin nama dan alamat dan namanya itu yang awalannya huruf F. Jadi kita jalanin. Nah, ini dia hasilnya. Baru kita lihat lagi soalnya kolom nama dan alamat yang punya nama akhiran N. Oh, tadi awalan sekarang akhiran. Tadi nama, alamat masih pegawai. Berarti kita ubah tuh ininya. Jadi kalau misalnya awalan dia F-nya persenannya itu di belakang, kalau akhiran persenannya itu di depan. Ini persenan. Oke. N kecil. Oh ya, so select nama from pegawai where. Oke. Kita langsung kita langsung jalanin. Nah, ini dia akhiran huruf N. Lalu disuruh nampilin soal yang itu kolom nama dan gaji yang punya gaji di atas 1.500. Berarti kita masih pakai select nama, berarti ganti gaji. Gaji from pegawai where tadi di yang punya gaji ya, punya gaji di atas where pakai tanda ini ya. Oh, ini. Yang lebih besar 15.000. Dari 15.000. Oke. Jadi ini untuk menampilkan nama dan gajinya yang mempunyai gaji di atas 15.000. Jadi simbol ini tuh dia memfilter baris yang memfilter gaji-gaji yang di atas 15.000. Nah, jalanin. Mana gue? Nah, ini dia gaji-gajinya. Lalu disuruh tampilkan kolom nama, alamat, gaji dan nama di Surabaya. Oh. Berarti tampilin masih select nama, alamat, tambah alamat dulu. Alamat, tampilin nama, alamat, gaji from pegawai ya, baru yang gajinya tuh di atas 13 N. Tadi karena dia minta dan beralamat di Surabaya. N, alamat itu di Surabaya. Alamat. Surabaya. Nah, jadi ini query untuk nampilin nama, alamat, dan gajinya itu yang di atas 13.000 dan alamat itu yang tinggal di Surabaya. Iya, betul. Nah, tadi. Nih, nama-nama dan yang gaji dan alamatnya yang tinggal di Surabaya. Lalu di sini disuruh tampilin nama, gaji dengan range antara 15.000 sampai 20.000, berarti pakai between ya. Ya, pakai between. Nama, gaji, disuruh tampilin nama, gaji, pegawai where gajinya itu between antara 15.000 dan 20.000 kan? Oh ya, 20.000. Jadi ini query untuk nampilin gaji, nama dan gaji yang gajinya itu antara 15.000 dan 20.000. Jadi between dan N ini dia digunakan untuk menyeleksi nilai dengan rentan tertentu. Kayak ini kan tadi ini 15.000 dan 20.000. Kita coba. Kok nggak mau? Kok ada yang merah? Select nama, gaji from pegawai where gaji between. Harusnya betul sih. Oh, astagfirullahaladzim. Nah, maaf. Jadi kita coba ini. Kita coba jalanin. Ini masuk ya Allah. Nah, ini dia hasilnya. Ada Fikri dan kawan-kawannya. Lalu soal nomor 2 yang terakhir yang H itu disuruh nampilin gaji maksimum, minimum, rata-rata dari tabel pegawai. Berarti select kita posisinya. Nanti pakai max gajinya, dia minta gaji, max gaji. Yes. Gaji maksimum. Ini kita copy aja. Ini update max min. Gaji gaji minimum. Baru kalau rata-rata berarti pakai AVG. Gaji rata. Nah, jadi max ini dia tuh untuk nampilin gaji maksimalnya, baru mini untuk nampilin gaji minimum, dan AVG ini untuk rata-rata dari gajinya. Terus kita jalanin. Error. Oh, sorry. Kita belum buat dari mananya. From di tabel pegawai. Nah, ini pasti bisa nih.
bisa. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini soal nomor 2 berarti selesai. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 3 itu disuruh buat database dengan nama DBATS Praktikum PBD nomor 3. Berarti kita bikin database dulu. Kita salin aja. Skill-nya aja. Create database. Oke. Ini udah, baru kita create. Nah, ini udah kita buat database-nya, baru kita disuruh buat tabel dengan nama barang. Dan kolomnya isinya ada kode barang, nama, harga beli, harga jual, jumlah. Baru ini ada tipenya, berarti kita bikin dulu. Ya, jadi kita bikin dulu. Ini udah. Jadi kita bikin tabelnya dulu. Tabel namanya tuh tabel barang. Baru ada, ini bisa disalin nggak? Boleh disalin nggak? Nah, ini ada kode barang, varchar, not 0. Kita koma dulu. Nama, varchar 20. Jadi not yes 0. Karena udah boleh kosong, jadi kita kosongin aja. Nggak perlu pakai deskripsi lagi. Harga jual, yes ya. Jumlah. Kode barang, nama, harga beli, harga jual, jumlah. Baru itu ada kode barang itu sebagai primary key-nya. Jadi kita langsung taruh barang. Ini dulu, tutup dulu. Oke, gini. Harusnya berhasil ya kita lakukan. Nah, ini berarti kita udah buat tabel barang dan juga kolom-kolom yang ada di tabel barang. Dan juga di sini kita disuruh nambahin datanya, atau kita bisa langsung insert aja. Kita hapus aja dulu. Di sini kita insert into. Kita langsung salin aja. Nah, ini kode barang, koma, nama, koma, harga beli, harga jual, dan jumlah. Baru tambahin value. Oke, baru ini kita tambahin datanya. Ini kita salin juga aja. Nah, ini ada pen. Kita tambahin tanda petik dan koma, pensil. Ini pensil alis ya. Kalau spasi gini, kita pakai garis bawah aja. Pensil 1000. Oke. Baru lalu kan pensil alis 1000, 1200 dan jumlahnya 50. Pensetan. Oke. Ini datanya, jadi kita langsung goin aja. Oke, berarti datanya kita insertnya, berarti di kolomnya ada datanya. Baru di sini kita disuruh bikin tabel detail pembelian. Jadi kita create lagi. Create tabel detail pembelian. Baru untuk itu kita salin aja, nggak bisa dipisah. Kita salin aja dulu. Varchar ini not 0, harga beli integer 9, integer 3, varchar 8. Ini yang yes 0 ini kita hapus saja. Ya Allah, kaget. Jadi ini kita udah bikin ini query buat bikin tabel detail pembelian. Ada kode barang, harga beli, harga jual, jumlah, dan operator. Dan kita klik coba. Apa sih mouse ini? Ya Allah. Nah, ini udah dibikin tabel detail pembelian. Lalu di D ini ada skema untuk jumlah stok barang secara otomatis, dan kita disuruh buat trigger untuk update jumlah barang. Jadi kita bikin dulu triggernya pakai query yang udah diberikan. Oke. Ini bisa nih. Nggak bisa. Delimiter. Stok barang before insert on detail pembelian, lalu for each row. Begin update barang set jumlah sedangkan jumlah if is 0, jumlah 0, jumlah new jumlah per KD barang sedangkan new KD lalu N.
Oke, ini kita udah buat trigger untuk mengupdate stok barang. Jadi kita coba jalanin dulu. Nah, ini udah kebentuk. Baru kita lihat instruksinya. Itu ada disuruh, dan kita show lagi. Lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Tabel detail, oke. Itu di detail pembelian. Ini dia. Jadi kita nambahin dulu data, berarti insert tuh di detail pembelian. Walah. Oke. Operator tutup kurung. Baru kodenya LST 001. Jelas tanda petik dulu. Oke. Baru harganya itu 200. Dan dijual 2000, salah maaf, kita jual 2200, harga belinya itu 2000. Lalu jumlahnya itu ada 5. Dan operatornya itu admin. Oke, coba kita jalanin dulu. Kita jadi nambahin data, nambahin untuk yang ini, kode barang ini. Oke, berhasil. Jadi ini udah nambahin tabel ke detail pembelian. Baru kita disuruh lihat berapakah jumlah barang di LST 001 tadi yang kita tambah. Jadi kita select kode barang, nama, jumlah, baru dari tabel barang di barang sama dengan LTS 001. Select dan oke. Yuk select kode barang from. Oke. Nah, ini berhasil, dan lalu disuruh lakukan lagi insert barangnya sebanyak 10 kali dan berapakah jumlah stok. Oke, berarti kita disuruh insert lagi. Detail, maaf udah nggak fokus. Detail pembelian, kita pakai cara tadi aja. Kita salin aja. Hapusin. Oke. Lalu ini kita tambahin lagi tadi di LTS 001. Aduh, lupa. Kita tambahin dulu tanda petiknya. 2200 kita tambahin mana tadi? Oh ya, 10 ya. Disuruh ya sebanyak 10. Baru operatornya admin. Oke, ini dah kita bikin query untuk nambahin stoknya lagi. Insert barang sebanyak 10. Kita coba jalanin. Nah, ini berhasil. Baru berapakah jumlah? Berarti kita disuruh select lagi. Kita cek lagi jumlahnya. Kode barang, nama, jumlah barang, where, kode barang sama dengan LTS 01. Jadi di nomor 4 ini beri penjelasan di setiap baris pada trigger yang dibuat dipahami. Jadi ini triggernya. Jadi saya akan menjelaskan per baris. Jadi yang di pertama itu kan ada delimiter, terus garis miring 2. Jadi delimiter ini tuh kayak pemisah perintah. Dari yang ini titik koma ini dia jadi garis miring gini. Soalnya kalau misalnya pakai yang titik koma ini, itu kan digunakannya itu ada digunakan di perintah update. Jadi nanti dikiranya itu akhirnya ada selesai. Jadi pakai garis miring itu supaya biar kayak di triggernya itu bukan akhir keseluruhan dari perintah create triggernya. Lalu ada baris yang create trigger stok ini. Jadi di baris kedua ini create trigger stok barang ini. Jadi itu dia mendefinisikan nama triggernya. Jadi namanya itu kan stok barang. Nah, nama ini tuh harus unik atau nggak boleh lebih, nggak boleh double atau apapun itu. Jadi di satu database itu hanya itu nama barangnya gitu. Jadi bisa dipanggil untuk keperluan untuk drop ataupun pengecekan. Before insert on ini itu dia tuh yang menentukan kapan trigger ini aktif. Jadi misalnya before insert itu berarti trigger itu dijalanin sebelum data baru dimasukkan ke tabel detail pembelian ini. Nah, jadi dengan adanya before ini tuh dia jadi bisa memodifikasi atau membatalkan operasi sebelum data benar-benar tersimpan. Baru lanjut yang for each row ini. Jadi for each row ini tuh dia menyatakan bahwa dia tuh dieksekusinya itu cuma 1 kali untuk setiap baris yang di-insert. Jadi misalnya kayak 3 baris berarti dia tuh akan dieksekusi berurutan satu-satu. Lalu di sini ada baris keempat itu ada begin. Jadi begin ini menandakan awal. Jadi semua perintah tuh yang akan dijalankan oleh trigger tuh berada di antara begin dan end gitu. Jadi dia awal dari kode blok triggernya.
lalu ada 5 ini ada update barang, set jumlah if is null jumlah, 0 jumlah gitu-gitu. Nah, jadi intinya tuh ini kan query update barang. Jadi ini artinya kan memperbarui tabel barang. Lalu set jumlah ini dia tuh mengubah kolom jumlah di tabel barang. If is null ini sampai if is null jumlah 0 jumlah itu fungsi misalnya jika nilai jumlahnya itu adalah 0 atau 0, jadi dia bakal hasilnya tuh 0. Kalau enggak, dia tuh gunakan hasil yang ada, misalnya hasilnya itu 3, jadi dia bakal pakai yang 3 itu. Baru 0 detail pembelian, baru di sini ada new jumlah ini tuh dia tuh kayak merujuk pada data baru yang bakal di-insert. Jadi dia tuh kayak nilai kolom jumlah pada baris yang mau dimasukkan gitu. Lalu di sini ada where kode barang sama dengan new kode barang. Itu kayak kita memastikan aja hanya update barang yang sesuai dengan, intinya dia memastikan update barang yang sesuai dengan kode barang yang sedang dibeli. Lalu ada baris ke-6 itu N. Jadi N ini menandakan akhir dari block trigger. Jadi diikuti pakai kata yang diikuti garis miring 2. Jadi itu yang apa namanya? Delimiter yang udah didefinisikan. Lalu baris 8 ada delimiter titik koma, itu dia mengembalikan delimiter ke titik koma atau default MySQL-nya. Jadi perintah SQL itu jadi normal kembali. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih.